Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, singkat saya menyampaikan hadis arba'in ke-21, hadis tentang beriman kepada Allah dan keistiqomahan. Dari Abu Amr ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Kemudian Rasulullah pun bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Pada hadis kali ini yaitu kalimat katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu yang dimaksud adalah syariat-syariat Islam. Kemudian kalimat suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu, maksudnya di sini adalah kalimat tersebut sudah jadi definisi sifat kalimat tersebut jami' dan ma'ani. Jami' dan ma'ani artinya memasukkan semua yang tercakup di dalamnya dan mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya. Kemudian beriman kepada Allah itu terkait dengan amalan hati. Sedangkan kemudian istiqomahlah berarti istiqomah dalam ketaatan termasuk amalan jawarih atau anggota badan. Nah, pada hadis ini terkandung faedah-faedah, yaitu diantaranya para sahabat sangat-sangat semangat dalam mencari ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangatnya para sahabat aktif bertanya kepada Rasulullah tentang suatu kebingungan atau apa yang ada di dalam pikiran sahabat. Ganjalan hati mereka langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Sufyan bin Abdillah Tsaqafi menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada perkara istiqomah, bagaimana cara istiqomah yang ditanyakan, karena ketika kita mengimani Allah, iman itu dari yang kecil maupun yang besar, kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu ada dan Allah itu selalu berada di sisi hambanya. Maka bagaimana cara istiqomah itu seperti dalam lagu di Ustadz Opik, di lagu Tombo Ati. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane. Jadi yang pertama yaitu membaca Quran dan artinya. Ketika kita membaca Al-Quran, pahala-pahala insyaallah banyak di bulan Ramadan ini. Namun ketika kita membaca maknanya, maka ini lebih dalam lagi. Ketika kita membaca makna atau artinya, kita menjadi tahu, oh inilah arti dari surat ini, surat itu, bagaimana surat ini turun, apa alasan surat ini turun, apakah karena ada salah satu sahabat Nabi atau karena ada kejadian tertentu yang menyebabkan ayat-ayat itu turun. Jadi
salah satu keistiqomahan kita membaca Quran dan maknanya itu untuk memperkuat apa yang menjadi pedoman kita, petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Kemudian kaping pindho salat wengi lakonono. Yang kedua yaitu salat malam. Salat malam ini banyak jenisnya, seperti ketika kita dalam salat tarawih ada qiyamul lail, kemudian ada salat witir, salat tahajud. Kenapa disebutkan salat malam? Karena pada salat malam itu rahmat Allah turun banyak sekali. Karena ketika pada umumnya manusia semuanya terlelap dalam tidur, kemudian ketika kita sholat malam beribadah, maka disitulah Allah insya Allah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, mendengarkan apa doa-doa kita, dan insya Allah pada sholat malam tersebut insya Allah bahkan disebutkan bahwa sholat tahajud itu bagaikan anak panah yang mengenai targetnya dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Nah, ya ini berkumpullah dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh di sini bisa banyak makna, seperti misal kita berkumpul dengan para guru-guru kita atau orang-orang yang kita anggap orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah soleh, sudah mempunyai bekal yang cukup, maka kita kumpullah dengan beliau-beliau. Insya Allah ketika kita dekat dengan beliau, semoga apa yang menjadi harapan kita bisa mendapat keberkahan, bisa mendapat apa yang bisa menjadi seperti orang itu. Misalkan orangnya taat, ya kita ikut taat. Orangnya ahli zikir, ya kita ikut zikir. Jadi insya Allah apa yang kita dekati itu insya Allah kita juga akan berimbas baik untuk kita. Kemudian yang keempat yaitu kudu weteng ingkang luwe. Nah, di sini dimaknai dengan puasa. Nah, puasa pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat berpuasa bersama-sama di tahun 1444 Hijriah, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-22 nggih, 22 Ramadan. Nah, dalam puasa ini kita juga dimaksudkan untuk bisa bertakwa dengan berpuasa, agar kita dapat merasakan apa yang saudara-saudara kita mungkin yang belum beruntung merasakan susahnya, tidak makan seharian, bahkan tidak ada sekali sesuap nasi pun yang bisa dimakan pada hari itu. Jadi agar kita mempunyai rasa sosial dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima yaitu zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir ini artinya adalah khususnya mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah ini banyak macamnya. Bisa dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa dengan kita melihat apa yang menjadi nikmat-nikmat Allah, kita menjadi peka, seperti penciptaan langit dan bumi, seperti penciptaan siang dan malam, dan bahkan cara mengingat Allah itu pun banyak macamnya, seperti kita ibadah, sholat, baca Quran itu juga termasuk mengingat Allah. Dan kondisi bagaimanapun kita juga bisa, seperti disebutkan di surat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang itu bisa mengingat Allah dengan cara berdiri,
dengan cara duduk bahkan terlentang pun. Jadi bagaimanapun kita, jika kita tertaut hatinya untuk mengingat Allah, insya Allah bagaimanapun kondisi kita, insya Allah bisa mengingat Allah. Nah, jemaah rahimakumullah, semoga dengan kelima perkara tadi yang disampaikan dalam salah satu lagu itu bisa menjadi salah satu amalan-amalan yang bisa mendapat ridho Allah dan bisa menuntun kita ke jannahnya Allah. Allahumma amin. Baik, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan